teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulantika Pertiwi, NIM 2017101096. Saya dari kelas 2 BKIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mahfudz dan hadis syadz yang meliputi 1. Definisi hadis mahfudz dan hadis syadz. 2. Konsep syadz menurut ulama hadis. 3. Langkah-langkah untuk mengetahui kesyadzan pada hadis. 4. Contoh hadis yang mengandung syadz pada sanad. 5. Contoh hadis yang mengandung syadz pada matan. Pengertian hadis mahfudz. Menurut bahasa, mahfudz merupakan isim maf'ul dari lafal hafadho yang artinya menjaga. Sedangkan mahfudz berarti sesuatu yang terjaga. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dalam kitab Minhatul Mu'aiz bab hadis ma'ruf dan hadis mahfudz adalah sebagai berikut. Al-mahfudzu huwa ma rawahu siqatu mukhalifan liman huwa adna minhu rujhana. Hadis mahfudz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang siqah atau terpercaya yang bertentangan dengan rawi yang lebih rendah keunggulan darinya. Hadis mahfudz merupakan lawan atau kebalikan dari hadis syadz. Selanjutnya, pengertian hadis syadz. Menurut bahasa, hadis syadz adalah isim fa'il dari lafal syadda yang berarti janggal. Sedangkan syadz berarti sesuatu yang janggal. Menurut istilah, dalam kitab Minhatul Mu'aiz hadis syadz adalah asyadu huwa ma rawahu siqatu mukhalifan liman huwa arjahu minhu limazidi dhabti au kasirati adadi au khairi dzalika limal murajjihati. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat yang bertentangan dengan rawi yang lebih unggul darinya, dikarenakan bertambahnya ingatan, banyaknya jumlah sanad, atau lain yang termasuk pentajrihan. Maka, kesimpulan sederhananya, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat, namun bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih kuat lagi. Sedangkan hal yang menyebabkan rawi tersebut bertentangan dengan rawi yang lebih kuat lagi dikarenakan banyaknya ingatan dan hafalan, banyaknya sanad-sanad, dan lain sebagainya. Konsep syadz menurut ulama hadis ada 3. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, yang kedua, menurut Al-Hakim, dan yang ketiga, menurut Al-Khalili. Menurut Imam Syafi'i, periwayat bukan seorang yang siqah. Sedangkan menurut Al-Hakim, hadis dapat dikatakan syadz apabila hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi dan periwayatan yang sendiri yang itu bersifat siqah. Sekiranya suatu hadis itu tidak siqah, maka syadz tidak akan terkandung dalam hadis tersebut. Dan menurut Al-Khalili, hadis yang memiliki satu sanad dengan seorang guru menyendiri baik siqah atau tidak. Langkah-langkah untuk mengetahui kesyadzan suatu hadis. Yang pertama, semua sanad yang mengandung matan hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan. Yang kedua, para periwayat dari seluruh sanad yang salah dihimpun, kemudian diteliti kualitasnya. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil penelitian.
Contoh hadis syad pada sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Mata rajulun ala ahdihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yada lahu warisan ila ngabdan wa ataqahu fa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mirasahu ilaih. Seorang meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia tidak meninggalkannya sesuatu pun kecuali seorang budak yang ia merdekakan. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan warisan orang itu tersebut kepada si budak. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2032. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2731. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2518. Hadis tersebut memiliki beberapa jalur sanad, misalnya dari riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Abi Umar, Sufyan bin Unayyah, Ammar bin Dinar, Aussajah, dan Ibnu Abbas. Imam Ibnu Majah, Ismail bin Musa, Sufyan bin Unayyah, Ammar bin Dinar, Aussajah, Ibnu Abbas. Dari sanad Sufyan bin Unayyah, Ammar bin Dinar, Aussajah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah hadis yang sanadnya mahfudz. Hal itu dikarenakan rawi-rawinya tergolong sikoh atau terpercaya dan juga mutabi atau diikuti seperti Ibnu Abi Umar dan Ismail bin Musa. Namun dalam sanad lainnya Hamad bin Zaid, Ammar bin Dinar, Aussajah sampai dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas dengan sanad menggunakan Hamad bin Zaid, Ammar bin Dinar, Aussajah merupakan hadis mursal. Dikarenakan Aussajah meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa melalui sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, padahal Aussajah adalah seorang tabi'in. Kesimpulan contoh, Hamzah bin Zaid sendiri adalah seorang rawi yang sikoh atau terpercaya dan riwayatnya dikenal dan dapat diterima. Namun, karena riwayat Hamad bin Zaid bertentangan dengan riwayat Sufyan bin Unayyah yang sanadnya lebih sikoh, mutabi dan mutasil atau sambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka riwayat Hamad bin Zaid disebut hadis syad. Sedangkan riwayat Sufyan bin Unayyah adalah hadis mahfudz. Contoh hadis syad pada matan. Pada hadis 1, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shola ahadukum raq'atayil fajri falyattaji ala yaminih. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia berbaring dengan posisi miring ke kanan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 385. Hadis 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi idza shola raq'atayil fajri idza ja'ala siqihil aimani. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, maka beliau membaringkan badan ke sisi kanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 590, Muslim nomor 1216, Nasai nomor 678.
Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas bertentangan dengan hadis kedua diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu dalam segi matanya. Hadis pertama merupakan hadis qauliyah atau perkataan Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis kedua adalah fi'liyah atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kebanyakan riwayat dan sanad-sanad yang siqah atau terpercaya menjelaskan tentang memiringkan badan, posisi badan setelah selesai sholat subuh adalah hadis fi'liyah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Isa mengatakan bahwa derajat hadis pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan hadis hasan qorib. Kesimpulan contoh, dengan demikian hadis pertama yang matanya bertentangan dengan hadis kedua merupakan hadis syadz di dalam matanya, sedangkan hadis kedua adalah hadis mahfudz dalam matanya. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.